siapapun tidak akan pernah luput dari kematian. Siapakah orang-orang mukmin yang paling utama menurut penilaian Allah dan engkau? Allah menghilangkan ilmu, mencabut ilmu pengetahuan itu dengan cara apa? Biqabdil ulama, mematikan sebagian para ulama. Mautul umara fitnatur, kematian para pejabat, para penguasa, ini menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bawang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia wa ukhra, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, lanjutkan taklim di pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, dan semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersyukur, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bisa belajar mencontoh perilaku dan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga bisa kita terapkan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah
wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi qul kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah aynama ing endi enggon ma perkara yakunu takunu ana sira kabeh iku yudrikkumul mautu iku yudrikum nemoni ing sira kabeh apa al mautu kematian walau kuntum lamun ana sira kabeh iku fi burujin ay husunin ing dalem bangunan ing dalem benteng musayyadatin ay murtafiatin kang kokoh lan dhuwur fala ta'sau mongko aja wedi sira kabeh orang-orang yang beriman al-qitala ing perang khaufal mauti krana wedi mati wa in tusibhum lan lamun ngenani ing ayil yahud pira-pira wong Yahudi wong Yahudi apa sing ngenani hasanatun kapian ay khosobun suburan wasaatun lan keluasan yaquluna padha ndika sapa Yahudi hadihi utawi iki hasanah iku min indillahi saking ngarsane Allah wa in tusibhum lamunane Yahudi apa sayiatun kaelean ai jadapun tegese kekeringan wa balaun lan bencana balak kama kok dene perkara hasilkan hasil lawum maring Yahudi ing dakudumi nabiyyi ing dalem nalikane kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di mana al-Madinata ing kota Madinah yaquluna padha ngendika sapa Yahudi hadhihi utawi iki iku min indika saking ngarso ira ai Muhammad ya Muhammad ai bisuknika kelawan sial ira kul dawa sira Muhammad laum marang Yahudi kullun utawi sekabehane ai minal hasanati wasai'at sekabehane perkara sing kabelan Allah iku min indillahi saking ngarsane Allah ning tibal famali haula'il qaum mongko ana ta maring kedue pira-pira kaum iku la yakaduna ora padha parek sapa kaum iku yaqauna padha ngerti padha paham ain la yuqaribuna ora padha margi sapa kaum ayyafamu kese padha paham apa paham apa tentang apa hadisan yang ucapan. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya orang-orang sahabat Nabi ketika diperintah untuk melaksanakan perang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, mereka ada yang mengatakan mereka nggak mau pergi perang, takut mati, takut terbunuh, takut meninggal di medan perang, sehingga harta kekayaan keluarganya yang ditinggalkan itu semua
Itulah yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Dia turun. Aina ma takunu yudrikumul mautu. Di mana keberadaan kalian, di mana keberadaan kalian, yudrikumul mautu, mati itu akan menjumpai kalian. Walaupun kamu tidak perang, ada di rumah kalian, memang itu sudah sampai waktunya meninggal, sampai waktunya mati. Kamu tidak pergi perang, tidak pergi keluar dari rumah, sudah waktunya mati. Walaupun tumfi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di tembok yang sangat kuat dan kokoh. Jadi ayat ini menerangkan tentang siapapun tidak akan pernah luput dari kematian. Siapapun tidak akan pernah luput dari kematian. Apalagi kita orang manusia, hamba yang lemah, yang umurnya terbatas. Malaikat pun mati. Semua malaikat, nabi juga mati. Makhluk Allah tidak ada yang kekal. Makhluk Allah tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia yang ada di bumi, fan, yang ada di muka bumi, di jagat raya, fan, semuanya akan binasa, akan rusak, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, zat Tuhan Allah, dzul jalali wal ikram, Allah yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Apalagi manusia seperti kita. Dalam ayat lain, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Aku tidak akan menjadikan li basharin, manusia sebelummu Muhammad yang kekal, enggak ada. Semuanya akan meninggal. Kalau sudah sampai waktunya akan meninggal. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Oleh itu juga di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah, mereka takut mati, mereka takut bencana yang sangat ditakutkan, yaitu kematian. Mereka bersembunyi di dalam peti yang besar, kemudian dipaku rapat. Kenapa kamu di situ? Supaya malaikat tidak menjangkau saya, sehingga saya aman dari kematian. Makanya walau kuntum fi burujin musayyadah. Untuk itu yang perlu dipersiapkan adalah bekal untuk kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal, sebaik-baik bekal untuk menuju kematian adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kehadiran kita di masjid ini adalah bagian daripada deposit kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ani bin Umar qala kuntu ma'a Rasulillah, dari Ibnu Umar ketika beliau bersama Rasulullah. Faja'ahu rajulun minal ansori. Ketika itu Ibnu Umar melihat ada seorang laki datang kepada Nabi di saat majlis taklim, di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk para sahabat. Fasallama ala Nabi. Kemudian seorang laki itu kirim salam, assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab Nabi. Kemudian orang itu bertanya, ayyul mu'minina afdalu, wahai utusan Allah, wahai Nabi Muhammad, siapakah orang-orang mukmin yang paling utama
menurut penilaian Allah dan engkau? Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqan. Itu orang-orang mukmin yang senantiasa berbaik budi, akhlaknya baik, akhlaknya baik, pekertinya. Karena pada zaman jahiliyah itu akhlak orang-orang zaman itu sudah tidak bisa dikatakan seperti akhlak kal bahaim. Akhlak mereka seperti seperti hewan, tidak bisa membedakan mana ini yang benar, mana ini yang salah. Kemudian seorang kita tersebut menanya lagi, qolal fa'ayyul mu'minil aqyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang mempunyai akal yang cerdas ya Rasul? Qala aksaruhum lil mauti dzakiron, yaitu mereka yang banyak ingat mati. Karena orang yang selalu senantiasa ingat mati itu untuk senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ingat mati, bukan hanya sekedar ingat sebagaimana ingat kita ketika di jalan melihat mobil ambulan dengan suara sirine yang kencang, itu. Kemudian kita mendengar juga ada pengumuman di masjid, di musola yang selalu kita dengar dengan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi. Mendengar, tahu, itu ada kematian. Tapi yang dimaksud ingat kematian bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat tarjih ketika ada orang meninggal dunia, tapi wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad, yaitu mempersiapkan bekalnya semakin baik. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Makanya dalam Al-Quran senantiasa disampaikan, fa'tabiru ya ulil albab, wahai ambillah pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Ambil pelajaran dari apa? Dari sebuah kematian. Karena suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Al-mautu arba'un, kematian itu ada empat macam. Mautul ulama, wa mautul fuqara, wa mautul agniya, wa mautul ulama, wa mautul agniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Yang pertama kematian para ulama. Famautul ulama sulmatun fiddin, ada mengatakan dulmatun fiddin. Kematian ulama dampaknya mengakibatkan gelapnya, suramnya agama di tengah lingkungan ulama itu sendiri. Jadi kematian ulama, karena al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Karena ilmu yang dimiliki ulama itu adalah sebagai cahaya, sebagai penerang di lingkungannya, di komunitasnya. Kalau ulama itu meninggal, dzulmatun fiddin, terjadi gelapnya suramnya agama di tengah-tengah lingkungan para ulama itu. Untuk itu, dengan kematian ulama itu sekaligus itu tandanya Allah menghilangkan ilmu yang ada di dunia, yang ada di dunia. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sesungguhnya Allah itu untuk menghilangkan ilmu tidak secara ilmu itu ulang mendadak, enggak. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma, tidak akan mengambil ilmu intiza'an secara hilang mendadak, tiba-tiba ilmu itu enggak ada, bukan. Wa yantazi'u minal ibadi, yaitu
Allah menghilangkan, mengambil hambanya yang berilmu itu, yaitu para alim, para ulama. Untuk itu jika ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberi ilmu yang sangat kuat, menjadi orang alim dan orang alim yang senantiasa mencurahkan segala tenaga dan pikirannya, ilmunya, perjuangan ilmunya di jalan Allah, di komunitasnya, itu adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu apabila ada orang-orang yang dicintai Allah, orang yang dipilih Allah, orang yang dititipkan Allah ilmu kepada mereka, jika mereka itu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan bagian daripada kesulaman yang ada di komunitas tersebut. Untuk itu ada yang mengatakan apabila ada seorang ulama yang meninggal, kemudian kita tidak merasa prihatin, merasa sedih, minimal tidak mau mengucapkan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa huwa munafiqun. Orang tersebut termasuk kategori orang-orang yang imannya dipertanyakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, di samping itu apalagi itu yang meninggal para ulama ya, biarpun yang meninggal itu orang-orang awam, orang-orang biasa, ya memang kita dianjurkan senantiasa mendoakan kepada mereka, walaupun kita hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dianjurkan supaya mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Mungkin termasuk ketika kita mendengar kalimat berita kematian di grup-grup WA, ya minimal seperti itu mendoakan. Karena kita mendoakan kepada mereka, walaupun yang kita doakan orang meninggal, doa tersebut kembali kepada kita. Berarti malaikat mendoakan kepada ya Allah, berikan ampunan orang yang senantiasa mau mendoakan kepada saudaranya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Walakin yakbidul ilma fi qabdil ulama, tapi Allah menghilangkan ilmu, mencabut ilmu, pengetahuan itu dengan cara fi qabdil ulama, mematikan sebagian para ulama. Yang pertama tadi mautul ulama, yang kedua wa mautul agnya, kematian para ulama, zulmatul fitin, mengakibatkan suramnya agama di komunitas, di lingkungan tersebut. Yang kedua wa mautul agnya, fa mautul agnya hasratun, menyebabkan kesedihan. Yang sedih siapa? Keluarganya. Yang sedih keluarganya. Karena orang tersebut apabila orang kaya meninggal, mereka meninggalkan banyak harta, warisan, banyak meninggalkan macam-macam. Idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama. Apabila ada orang meninggal, yang ditanyakan malaikat ma qaddama, apa yang ditinggalkan amal orang ini, amalnya orang ini baik atau buruk. Tapi apabila ada orang meninggal, taqulun nasu ma khallafa, apa yang ditinggalkan, apa yang diwariskan orang ini. Yang ditanyakan pasti si bapak ini, orang ini meninggal, hartanya banyak, orang ini meninggalkan ini dan sebagainya. Yang selalu dipertanyakan adalah warisannya, terutama saudara-saudaranya. Yang ketiga mautul fuqara, fa mautul fuqara rohatun, ini kematian orang fakir, orang miskin, kematian orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kematiannya orang yang nggak punya apa-apa, ya paling biasa-biasa saja, nggak ada yang menyesali, nggak ada yang merasa sedih, paling yang sedih keluarganya doang, ya
tetangganya, temannya biasa saja. Biasa saja. Itu sudah apa? Sudah apa? Fitrahnya seperti itu. Nah, yang keempat, mautul umara. Mautul umara fitnatul, kematian para pejabat, para penguasa ini menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Fitnahnya apa? Yang meninggal ini seorang yang punya pejabat, seorang punya jabatan, yang antri banyak, pamannya wali kota, bupati mati, meninggal jangan mati payah kasar ya, meninggal. Yang calon udah ribuan. Tapi kalau yang meninggal ulama, nah ini calonnya yang bisa untuk penggantinya para ulama Indonesia. Untuk itu ayat ini menyatakan bahwa orang yang senantiasa takut akan kematian itu siapa? Dimanapun kalian berada pasti akan meninggal. Wa in tusibhum, dan hal tersebut adalah termasuk sifat orang-orang yang imannya tidak sempurna, yaitu katakanlah dalam ayat tersebut adalah orang-orang munafik. Wa in tusibhum hasanatun, apabila orang tersebut lagi mendapat kebaikan, lagi nasibnya baik, yaqulu hadihi min indillah, mereka mengatakan, wah ini adalah karunia dari Allah, karunia dari Tuhan. Tuhan kita lagi baik sama kita, rezeki kita lagi lancar, usaha kita lagi sukses, dan lain sebagainya. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun, apabila mereka ditimpa lagi mendapatkan kesedihan, kesusahan, apapun, tapi yang disalahkan dia apa? Bukan hanya menyalahkan manusia, Allah pun disalahkan. Sini disalahkan, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadi min indak. Nah, aku bisa seperti ini gara-gara engkau Muhammad. Ini yang ditujukan Nabi Muhammad. Tapi esensinya apabila kita lagi kena sial, ini yang senantiasa disalahkan adalah apa? Menyalahkan mungkin saudara kita, gara-gara lu nih aku seperti ini, gara-gara kamu nih aku seperti ini. Padahal kullum min indillah, katakan Muhammad bahwa semuanya itu baik dan buruk yang dialami oleh manusia adalah kullum min indillah, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famal ya ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Untuk itu orang-orang Yahudi la yakaduna yafqahuna hadisa, hampir saja orang-orang Yahudi itu tidak memahami percakapan Al-Quran bahwa semuanya itu baik dan buruk itu adalah sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini wa intusibuhum hasanatun, di sini apa? Baik, musibah itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Musibah itu kan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Bahwa baik dan buruk itu adalah apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah apa? Sebagai ujian dan cobaan. Cobaan yang diberikan Allah kepada kita bukan hanya yang buruk aja, bukan hanya sesuatu yang menyedihkan. Kita diberikan kekayaan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, itu juga merupakan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yulqa, den temokake
apa hadis li nabi maring nabine ya maring nabine wong akeh wa ma utawi perkara istifhamun sebagai pertanyaan takjibun terus sebagai keheranan. Alafal ma itu di samping istifham merupakan malafal famaliha ulail qaum itu sebagai apa penekanan. Nah, di samping ma itu istifham sekaligus apa sesuatu yang mengherankan min farati jahlihim saking arah kebodohane kaum wa nafyi muqarabatil fi'li lan ngilangake kedekatane agawe iku asad duluwe banget min nafi saking ora anane hadis. Jadi maksudnya apa? Hampir saja orang-orang munafik itu tidak memahami kalimat yang disampaikan Nabi kepada mereka. Hampir saja tidak memahami. Kemudian lebih parah lagi, hampir tidak memahami, yang lebih parah lagi tidak memahami sama sekali. Jadi maksudnya orang itu sepertinya apa? Masih punya iman, tapi imannya senantiasa diabaikan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi lebih parah lagi, bukan hanya orang itu punya iman mengabaikan, tapi sama sekali memang orang itu tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ma utawi perkara asobaka kang ngenani ing sira ayyul insan wa manungsa min hasanatin saking kaapian ay khairin iku faminallahi saking Allah. Sesuatu yang ma asobaka min hasanatin, sesuatu yang Allah berikan kepada engkau, yang diujikan kepada engkau berupa kebaikan, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jika engkau diberikan karunia dari Allah, itu hendaknya agar karunia terus dijadikan wasilah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai atatka tegese teko ing sira fadlan keutamaan minhu saking hasanah. Wa ma asobaka wa ma utai perkara asobaka kang nani ing sira min sayiatin saking perkara elek ai baliatin tegese bencana. Famil nafsika moko iku saking awak dhewe. Ai atatka tegese nekani ing sira hai sulta kabat sekirane berbuat sapa wong mak ing perkara yastau jibuha kang ngundang sapa wong ing ma minat dzunubi saking dosa. Jadi apabila Allah menimpakan keburukan kepada kalian, itu karena itu semata-mata keburukan itu yang timbul dari perbuatan kalian sendiri. Karena itakabat ma yastau jibuan minat dzunub, mungkin kalian banyak melakukan perbuatan dosa. Dari akibat perbuatan dosa itulah keburukan, kejelekan yang akan berdampak pada orang yang melakukannya. Di antaranya keburukan itu yaitu sifat-sifat orang munafik yang senantiasa diperlihatkan pada para sahabatnya, terutama diperlihatkan pada Nabi, sehingga mereka diperintah untuk menjalankan jihad fisabilillah, diperintah untuk melakukan angkat senjata perang melawan musuh, mereka enggan, lebih baik di rumah dengan alasan kalau nanti saya perang takut mati, takut terbunuh, kalau saya mati terbunuh, harta yang ditinggalkan bagaimana, keluarganya tinggalkan bagaimana.
Wa arsalnaka linnasi rasulan, wahai Muhammad, wa arsalna lan aku wis utus ingsun ka ing sira Muhammad linnasi kanggo manungsa rasulan sebagai utusan. Aku mengutus kalian kepada manusia hanya sebagai seorang rasul. Walaupun orang-orang yang ada sekitarmu ada yang beriman, beruntunglah mereka. Dan ada orang yang tidak beriman, kamu tidak usah susah, tidak usah sedih. Walaupun mereka tidak mengakui kamu sebagai rasul, sebagai utusan, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa kamu adalah sebagai rasul, sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kalimat Allah, untuk menyampaikan kebenaran lewat agama yang engkau bawa, kemudian lewat sebuah kitab suci, Al-Quran dan lain sebagainya. Biarpun mereka tidak menganggap engkau sebagai rasul, nanti mereka akan tahu balasannya. Jadi walhasil dua ayat ini menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kematian adalah siapapun tidak luput dari kematian, dan kematian itu pun termasuk sesuatu yang sangat ditakutkan oleh semua orang. Siapa sih orang yang nggak takut mati? Semua orang biasa pasti takut mati. Kenapa orang itu takut mati? Minimal menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Asbabul khaufi minal maut. Kenapa manusia kebanyakan itu takut mati? Ayyuhibbahu fil hayatid dunya tawilan, karena mereka ingin merasakan kehidupan di dunia itu apa? Ingin merasakan hidup dunia lebih panjang, ingin menikmatinya lebih lama, ingin menikmatinya baik secara dirasakan sendiri bersama keluarganya, saudara dan lain sebagainya, ingin merasakan kenikmatan di dunia lebih panjang, lebih lama, supaya tua, yang mengakibatkan mereka itu takut mati. Yang kedua, ma yufariquhu ala man yuhibbuhu. Orang itu takut mati karena mereka takut berpisah terhadap orang-orang yang dicintainya, anaknya, keluarganya, termasuk wahya fi malihi alladhi yajma'u mu'siran, termasuk cinta terhadap harta kekayaan yang dimiliki, yang didapatkan memperolehnya dengan susah payah. Saya sudah mencari, mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, kumpul setahun, 2 tahun, sekian tahun, dengan susah payah, meninggal. Nah, itu yang ditakutkan. Yang ketiga, la ya'rifu halatal mauti hina idin. Mereka takut mati karena apa? Dia tidak tahu kondisi kematian yang akan dialami nanti. Apakah mereka termasuk orang-orang yang ahli surga, atau mereka nanti mati orang itu yang ahli neraka? Mereka tidak tahu. Yang keempat, li khaufin, nanti karena takut dia berbuat dosa, setelah berbuat dosa belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel lebih dulu untuk menjemput kematiannya. Itu yang ditakutkan orang takut mati. Ada kisah di zaman Nabi Sulaiman. Nah, kisah di zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang laki-laki datang ke rumahnya Nabi Sulaiman. Setelah datang di rumah Nabi Sulaiman, berbarengan juga malaikat Israel datang ke rumah Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat Israel datang ke rumah Nabi Sulaiman, melihat ada
seorang laki berada di samping Nabi Sulaiman, dua dipelototin, dilihatin. Kalau dilihatin orang itu takut. Kalau orang itu takut bertanya, "Ya Sulaiman, siapa orang yang datang ke rumah Nabi Sulaiman? Saya takut dipelototin terus." "Oh, itu Israel." Semakin takut dia, Pak. Semakin takut. "Minta tolong Nabi Sulaiman. Aku takut dengan Israel. Ini adalah apa? Malaikat yang satu-satunya yang akan mencabut nyawa saya. Selamatkan aku Nabi Sulaiman, bawa aku ke tempat yang jauh, karena engkau adalah Nabi yang bisa menundukkan makhluk-makhluknya lain. Tolong Sulaiman, kirim angin, aku bawalah ke tempat yang jauh." Nah, akhirnya Pak, Nabi Sulaiman panggil angin, bawalah orang ini ke negara Hindia. Padahal sebelumnya malaikat Israel juga heran. Nabi Sulaiman, saya heran. Di catatan buku saya, orang ini detik ini meninggal sono di negeri India. Tapi kenapa hari ini masih ada di sampingmu, Nabi Sulaiman? Udah segera kirim ke sana. Nah, seperti itu Pak. Setelah dikirim ke sana, orang itu berasumsi sudah sampai di India, wah selamat dari malaikat kematian. Begitu sampai di sana, malaikat Israel sudah di depan, kamu lagi gitu ya. Begitu sampai di sana, malaikat Israel mencabut nyawanya. Itulah kematian kalau sudah sampai pada waktunya, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar. Maju sedikit nggak bisa, mundur sedikit nggak bisa. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat, dua ayat yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah, dan Allah memberikan predikat nanti seandainya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma arifna ma lam tana, alimna ma lam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta ta'lamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yurja min lisanin la yalba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahlibatina wa man hadara wa yadul jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli tu'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu